Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dan kereta cepat ini kita namakan WUSH, W-H-O-O-S-H, dibaca WUSH. Penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat alias WUSH era Joko Widodo atau Jokowi sudah dimulai. Kepastian penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat itu diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya menelusuri dugaan penggelembungan anggaran atau markup dalam proyek strategis nasional kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Statusnya pun sudah resmi masuk ke tahap penyelidikan. Meski demikian, Asep belum bersedia merinci sejak kapan penyelidikan tersebut dimulai. Diketahui dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat diungkapkan mantan anak buah Jokowi sendiri, yakni Mahfud MD. Mahfud MD yang pernah menjadi mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam di era Jokowi Maruf Amin itu curiga dengan harga per kilometer proyek kereta cepat Indonesia-China atau KCIC yang cukup mahal. Hal itu disampaikan Mahfud MD di podcast Terus Terang yang ditayangkan di YouTube pribadinya. Usai pernyataan Mahfud MD, KPK dan mantan Menko Polhukam itu saling balas pernyataan. Mahfud menantang KPK untuk bisa segera turun menyelidiki dugaan markup yang ada dalam proyek kereta cepat tersebut. Namun demikian, KPK berdalih meminta Mahfud MD langsung menghampiri lembaga anti rasuah tersebut apabila menemukan bukti korupsi dugaan kereta cepat. Pakar hukum tata negara itu pun kemudian balik menantang KPK untuk membuat surat pemanggilan terhadapnya untuk menjelaskan dugaan korupsi proyek kereta cepat tersebut. WUSH, WUSH, WUSH. Isu kereta cepat WUSH mencuat karena Menteri Keuangan Purbaya tiba-tiba mengatakan bahwa pemerintah tidak mau membayar hutang WUSH dari APBN. Sebelum itu tersiar juga rapat kerja Komisi 6 DPR dengan direksi PT Kereta Api Indonesia yang menimbulkan kecemasan tentang kerugian dan utang WUSH yang kewajiban bayar bunganya saja sudah mencapai lebih dari 2 triliun. Sementara pemasukan dari tiket hanya 1,5 triliun rupiah per tahun. Karena statement Pak Purbaya dan suara Komisi 6 DPR itu, masyarakat yang tadinya tidak terlalu peduli dengan WUSH menjadi heboh. Kaget. Ternyata ada masalah serius yang kemudian tidak bisa disembunyikan lagi. AEK yang menulis artikel tanggal 17 Oktober 2025 dengan judul Petaka Kereta Cepat itu memulai cerita tentang postingan atau status di akun pribadinya tanggal 11 Oktober 2021, 4 tahun yang lalu, bahwa proyek WUSH ini bakal menjadi bom waktu. Tunggu saja berapa tahun lagi bakal meledak. Itu ditulis sebagai status pada 11 Oktober tahun 2021 dan sekarang ini 4 tahun kemudian sejak 13 Oktober 2025 betul kereta WUSH mulai meledak. Ada beberapa hal yang bisa dinukil dari tulisan AEK ini. Begini, dalam proyek itu saham Indonesia sebesar 60%, sedangkan saham Cina 40%. Tetapi pejabat strategisnya didominasi oleh pihak Cina, seperti Preskomnya, Direktur Keuangannya, dan Direktur Tekniknya. Sekarang ini, Cina sudah mulai mendapat keuntungan dari pengadaan besi yang dikirim dari Provinsi Guangxi, Cina ke Indonesia sebesar 5.550 metrik ton. Sedangkan Indonesia masih menanggung utang yang bunganya saja sangat besar. Ada juga catatan dari riset thepeoplesmap.net bahwa dari 39.000 lapangan kerja yang dibutuhkan, dijanjikan 24.000-nya untuk pekerja lokal dari Indonesia. Tapi dalam prakteknya mayoritas manajemen top level adalah ekspatriat Cina.
sedangkan yang dari Indonesia sebagian besar hanyalah buruh-buruh kecilnya. Kita juga belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan Cina dalam proyek WUS ini. Bahkan dalam sebuah wawancara di televisi, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya. Tentu ini bisa dimaklumi karena sang anggota DPR masih baru dan tidak ikut ketika proyek itu dibuat beberapa tahun lalu. Tetapi masalahnya, apakah DPR menyimpan dokumen kontrak tersebut? Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh? Pertanyaan ini penting. Karena kabarnya sesuai dengan kebijakan RRC, banyak hal yang harus dirahasiakan dalam kontrak bisnisnya dengan negara-negara lain, sehingga sulit untuk diketahui isinya yang detail. Rahasia adalah paling penting dalam kontrak-kontrak dengan Cina. Hutang pemerintah dianggap hutang rakyat dan sepertinya rakyat tidak boleh meminta pertanggungjawaban pemerintahnya lebih dulu untuk menyelesaikan kontrak sesuai dengan isi perjanjian dan semua yang dijaminkan. Jangan lupa subscribe ya.